Seorang pria memanggil dirinya Superman karena sering menolong semua orang di jalanan. Bahkan dia nggak segan-segan mengorbankan nyawanya. Namun siapa sangka kisah di balik itu semua ternyata datang dari pengalaman sedih dari pria ini. Film dari Korea ini adalah sebuah kisah nyata. Judulnya adalah A Man Who Was Superman. Semoga alur cerita film ini bisa diambil pelajarannya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari kantor sebuah channel TV Korea. Adalah So Jung, seorang reporter wanita yang bekerja di sana. Dikala itu dia lagi mumet dan bosan dengan pekerjaannya karena sudah 3 tahun dia melakukan hal yang sama. So Jung malah berencana untuk berhenti dari pekerjaannya, namun bosnya mencoba untuk mempertahankan So Jung karena dia bekerja dengan bagus. Bosnya menyuruh So Jung untuk meliput seorang pria yang tengah viral karena suka menolong orang di jalanan. Tapi So Jung tetap aja nggak mau. Setelah dari kantor, So Jung memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena kelelahan ketika menunggu kereta, So Jung pun terlelap sebentar sambil menunggu keretanya datang. Namun dia kaget ketika dia bangun, ranselnya dicuri oleh orang. Untungnya pencuri itu masih belum jauh sehingga So Jung mencoba untuk mengejarnya hingga dia keluar dari stasiun. Karena terlalu fokus mengejar pencuri, So Jung pun gak sadar dengan kendaraan sekitar dan hampir saja ditabrak oleh truk yang melintas. Untung saja dia diselamatkan oleh seorang pria. Hampir saja terpesona dengan pria ini, So Jung pun teringat dengan tasnya yang dicuri. Pria itu pun langsung saja mengejar si pencuri itu hingga si pencuri kelelahan. Si pencuri akhirnya berhasil ditangkap, namun karena lengah, dia berhasil memukul balik pria itu. Tapi kabar baiknya, ransel milik So Jung berhasil didapatkan kembali. So Jung pun berterima kasih dengan pria yang selalu ngomong gak jelas ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang suka menolong. So Jung pun akhirnya teringat dengan video yang diperlihatkan bosnya di kantor tadi. So Jung makin bingung karena orang ini ngomongnya makin gak jelas dan membicarakan hal-hal yang gak dia mengerti. Setelah itu, pria ini pun langsung pergi meninggalkan So Jung begitu saja. Karena kejadian tadi, dia pun memutuskan untuk meliput pria yang suka menolong orang ini di hari yang lain. Waktu itu kebetulan pria ini lagi mengawasi pria cabul yang suka memperlihatkan kelamin ke anak-anak sekolah. So Jung pun membantunya dalam meringkus penjahat ini. Setelahnya, So Jung mencoba untuk membuat video tentang dirinya. Pria ini menyebut dirinya sebagai Superman. Dia mengatakan dia nggak akan bisa melupakan dirinya yang sebenarnya. Dia adalah penghuni planet Krypton yang terakhir. Mendengarkan hal itu, So Jung dan Bong pun saling pandang. So Jung pun menyuruh Superman terbang dan menunjukkan kekuatan supernya. Namun Superman mengatakan bahwa penjahat botak telah menanamkan kryptonite padanya sehingga kekuatannya hilang. Kadang-kadang Superman merasa sakit di kepalanya dan harus makan permen karet untuk meredakan rasa sakit itu. So Jung tahu ini omong kosong, tapi dia tetap memutuskan untuk tetap membuat video dokumenter tentang Superman yang suka menolong orang ini. Superman selalu saja menggunakan waktunya untuk menolong orang di jalan tanpa memilih-milih orang yang harus dia tolong. Dia juga sering mencari hewan peliharaan yang hilang sebagai misi harian. Gak pernah ada yang tahu Superman tinggal di mana, tapi anehnya setiap jam 6 sore dia akan pergi ke telepon umum, seperti meniru Clark Kent di komik ataupun di filmnya. Bagi orang dewasa, cerita tentang dirinya sebagai Superman mungkin adalah sebuah omong kosong. Tapi bagi anak-anak, itu adalah hiburan tak ternilai. Anak-anak selalu terhibur ketika mendengarkan Superman bercerita ketika dia mengalahkan penjahat. Namun kadang-kadang Superman beraksi sesuai hayalannya. Misalnya menganggap properti marketing sebagai monster. Tentu aja hal itu menyulitkan So Jung mendapatkan video yang bagus. Gak jarang, dia menciptakan settingan supaya dia bisa mendapatkan footage untuk memenuhi durasi proyeknya. Singkat cerita, dokumenter itu pun jadi dan siap untuk diedit. Rekan kerjanya yakin kalau proyek ini akan viral dan menjadi trending. Untuk melepas penat, mereka pun semua berpesta. Sementara itu di tempat lain, Superman tengah berhayal bahwa dia mendapatkan ilham dari ayahnya dari sebuah videotron untuk tetap menolong orang lain yang kesulitan. Keesokan paginya, So Jung ditelepon oleh Superman. Dia ditanya kapan mereka akan syuting film lagi. So Jung pun mengatakan bahwa mereka sudah selesai dan gak ada film lagi. So Jung yang mabuk kemudian tidur kembali. Namun siapa sangka, Superman menyusul ke rumahnya. Dia bisa masuk karena So Jung lupa mengunci pintunya. Superman butuh So Jung untuk menemaninya dalam melakukan kebaikan. Dia pun kemudian mengusir Superman keluar. Namun Superman gak menyerah dan tetap meminta So Jung untuk berjuang demi keadilan bagi umat manusia. So Jung pun akhirnya menemani Superman di hari itu.
Superman mengajak Sojung untuk memburu monster di bawah tanah. Ketika itu mereka bertemu dengan Hee-jung, anak kecil yang suka mendengarkan ceritanya Superman. Namun ibunya memanggilnya masuk ke rumah karena nggak mau anaknya bermain dengan pria seperti Superman. Tiba-tiba dari jalanan terdengar suara tabrakan. Superman pun mencoba ke tempat kejadian, namun sakit kepalanya kembali datang. Sayangnya, permen karet yang biasa dia makan habis hingga dia pun pingsan di jalan. Sojung kemudian membawanya ke rumah sakit untuk dironsen. Dan benar aja, di kepalanya ada benda padat, namun untuk mengetahui apa yang ada di sana perlu dilakukan CT scan. Superman yang baru siuman pun langsung kaget karena mengira dia tengah ditawan oleh penjahat. Namun oleh Sojung, dokter dan perawat ini dipakaikan selimut dan memperkenalkan mereka sebagai superhero rumah sakit supaya Superman mau dirawat. Sojung kemudian menelpon Bong dan meminta untuk menunda perilisan dokumenter Superman karena sepertinya masih banyak hal yang perlu mereka rekam. Setelah dari rumah sakit, Sojung masih menyempatkan diri untuk mengenal Superman lebih dekat. Superman mengatakan dia senang melihat orang yang dibantunya bahagia. Kalau dia nggak membantu orang, maka dia akan lupa bagaimana caranya untuk membantu. Ketika membantu orang lain, hormon endorfin akan keluar dan membuat dirinya merasa bahagia. Superman kemudian mengajak Sojung ke tempat dia tinggal. Dia mengatakan dulu dia tinggal di kutub utara, tapi semenjak ada kryptonite di kepalanya, dia nggak bisa pulang. Superman tinggal di apartemen yang terbengkalai. Di sana, Sojung melihat ada banyak sekali artikel tentang perubahan iklim. Sojung bahkan dilarang merokok oleh Superman karena bisa merusak paru-parunya. Waktu itu, Sojung mendapatkan telepon dari pacarnya yang lagi bertugas di Mongolia. Sojung meminta pacarnya untuk pulang karena dia bukan Superman yang bisa terus-terusan menolong orang. Mendengarkan namanya disebut, Superman yang ada di situ pun mengambil tali lasso Wonder Woman yang dia punya. Sojung pun mendapatkan ide. Karena tali lasso Wonder Woman bisa mendatangkan kejujuran, Sojung pun mewawancarai Superman menggunakan itu supaya dia mau menceritakan segalanya. Kata Superman, keluarganya adalah semua manusia yang ada di bumi dan dia akan menolong semuanya. Ketika itu langit-langit gedung malah roboh. Namun itu cuma hayalan Superman saja. Sojung pun jadi pengen cepat-cepat pulang karena makin lama Superman makin aneh saja. Namun dia membatalkan niatnya karena Hee-jung datang menemui Superman untuk bermain. Sojung pun ikut bersama mereka bermain di atas. Ketika itu, Hee-jung dan Superman bermain badminton tanpa bola. Bahkan Hee-jung menyuruh Sojung mengambil bola untuknya. Sojung pun menuruti kemauan mereka. Mungkin Sojung sesekali keluar dari rutinitas untuk istirahat sejenak. Namun, Sojung kaget ketika Superman berdiri di ujung gedung dan ingin terbang. Sojung pun menyuruhnya untuk mengeluarkan kryptonite yang ada di kepalanya terlebih dahulu. Sojung khawatir Superman benar-benar lompat dari sana. Sojung pun melanjutkan merekam keseharian dari Superman setiap harinya. Superman sangat senang ketika ada aksi Hari Bumi yang juga memerangi krisis iklim. Dia merasa bahwa umat manusia mau berjuang bersamanya. Bahkan orang-orang yang hadir di sana menyukai sosok Superman karena dirinya yang unik. Lama-kelamaan, Sojung pun menyukai Superman. Dirinya memang aneh, tapi apa yang dia lakukan di masyarakat sangat berarti. Pada suatu hari, Superman mengacau pekerjaan proyek di jalanan. Dia berhayal bahwa ada monster yang menyerang kota, padahal itu adalah alat berat untuk proyek. Superman pun diamankan oleh para pekerja. Sojung yang baru datang mencoba menenangkan suasana, tapi Superman malah makin menjadi-jadi dan menghancurkan kaca alat tersebut. Buntut dari kejadian itu akhirnya dirinya pun ditangkap polisi. Sojung dan timnya bingung gimana mereka mau merilis dokumenter ini jika sosok Superman yang suka menolong malah melukai para pekerja dan merusak peralatannya. Sojung kemudian pergi ke rumahnya Superman. Sambil merekam, dia pun menemukan barang-barang pribadi dan ternyata Superman pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Berbekal informasi itu, Sojung mencoba menemui dokter yang pernah merawat Superman. Sojung ingin dokter itu mengeluarkan rekam medisnya supaya Superman bisa keluar dari penjara karena orang-orang yang punya kelainan jiwa gak bisa dipenjara. Singkatnya, Superman berhasil dikeluarkan dari penjara. Di suatu siang, Superman dan Sojung pun pergi ke hutan. Sojung pun membawa tali lasso Wonder Woman yang pernah diberikan oleh Superman. Dia mengikat Superman dan bertanya tentang siapa nama aslinya. Awalnya Superman menolak, tapi berdasarkan saran dokter, Sojung harus membantu Superman untuk keluar dari mimpinya karena dia nggak bisa selamanya begitu terus. Sojung menyuruh Superman untuk sadar bahwa dirinya bukanlah Superman, bahwa yang ada di kepalanya bukanlah kryptonite dan itu harus dicari tahu. Superman malah menuduh Sojung adalah mata-mata dari penjahat.
Superman waktu itu masih dengan hayalan-hayalannya, sehingga sikapnya hampir saja membahayakan Sojung. Namun, di saat yang sama, petugas dari rumah sakit jiwa pun datang untuk mengamankan Superman. Siang itu, Superman dibawa kembali ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Superman sebenarnya adalah seorang ayah dari anak perempuan. Dia dulunya berprofesi sebagai tukang kunci dengan nama Superman. Waktu itu, dia mengalami kecelakaan hingga menewaskan anak dan istrinya. Waktu itu Superman berjuang sendiri untuk menyelamatkan anaknya yang masih terjebak di dalam mobil. Namun epilepsinya kambuh hingga mobil pun meledak. Trauma yang dia alami ditambah masalah yang ada pada otaknya lah yang menciptakan dirinya seperti sekarang. Singkat waktu, setelah menjalani treatment, Superman pun bisa diwawancara. Dia mengatakan nama aslinya, yaitu Lee Hyun-suk. Ternyata menjadi Superman membuat dirinya menjadi lebih baik. Seakan-akan dia membantu orang lain karena gagal menyelamatkan anaknya sendiri. Ketika itu di rumah sakit, Hyun-suk menjawab pertanyaan dokter dengan jawaban yang normal, membuktikan bahwa saat ini dia sudah keluar dari mimpinya. Ternyata kryptonite di kepalanya itu adalah sebuah peluru. Hyun-suk kecil pernah mendapatkan tembakan di kepala, namun dia berhasil selamat karena keberuntungan. Namun karena itu, dia jadi sering mengalami epilepsi. Setelah sesi itu, Sojung mencoba untuk berbicara pada Hyun-suk. Epilepsinya nggak akan kambuh karena dokter memberikannya obat penenang. Namun efeknya, dia nggak akan bisa mengingat kenangan dan emosi karena obat itu akan memblokir hal tersebut. Oleh pemerintah, Hyun-suk mendapatkan jaminan sosial untuk diurus negara dan diberikan pekerjaan. Dokumenter itu pun akhirnya rampung dan siap rilis dengan ending yang bahagia. Secara nggak langsung, mereka juga ikut terlibat dalam kesembuhan Hyun-suk. Sojung pun mencoba memutar kembali apa yang sudah dia lalui bersama Hyun-suk beberapa minggu terakhir. Ada kesedihan yang dirasakan oleh Sojung. Dia tahu Superman gak normal, tapi Sojung menikmatinya karena Hyun-suk terlihat bahagia. Hyun-suk mengetahui bahwa dirinya adalah Superman ketika dirinya masih kecil. Ketika itu pada tahun 1980, terjadi peristiwa bentrokan antara militer dan mahasiswa. Untuk menenangkan Hyun-suk kecil, sang ayah memakaikan jubah padanya dan mengatakan bahwa Hyun-suk punya kekuatan seperti Superman. Pesan ayahnya itu tertulis di dinding kamarnya. Ayahnya meninggal dalam kejadian itu, sedangkan Hyun-suk pada suatu malam nekat keluar mencari ayahnya dan terkena peluru nyasar di kepala. Suatu hari terjadi kecelakaan di lingkungan tempat tinggalnya Hee-jung. Ada 2 mobil bertabrakan dan polisi tengah menanganinya. Ketika itu pemilik mobil yang marah-marah membuang puntung rokoknya dekat dengan lubang pembuangan. Ternyata di sana ada gas yang bocor dari bawah hingga menyebabkan ledakan yang dahsyat. Orang-orang pun kemudian berkumpul untuk melihat kejadian, termasuk Hyun-suk dan juga Sojung. Kejadian itu menyebabkan mobil-mobil tadi meledak dan juga beberapa orang mengalami luka-luka. Karena pengaruh obat yang dia konsumsi, Hyun-suk pun jadi nggak bersikap seperti Superman. Namun semua berubah ketika ibunya Hee-jung datang mengkhawatirkan anaknya yang masih berada di kamar. Ternyata Hee-jung masih di atas karena sedang tidur siang. Hee-jung gak bisa turun ke bawah dikarenakan lantai dasar sudah mulai terbakar. Karena permintaan tolong ibunya Hee-jung, Hyun-suk pun tergerak untuk membantu. Dia menyiram tubuhnya dengan air, namun hal itu langsung dicegah oleh Sojung. Dia mengatakan bahwa melakukan hal ini gak akan membuat keluarganya Hyun-suk kembali. Hyun-suk mengatakan bahwa masa lalu memang gak bisa dirubah dan akan terus menghantuinya, namun masa depan masih bisa dirubah. Hyun-suk menyuruh Sojung untuk percaya padanya. Karena pemadam kebakaran gak bisa masuk ke wilayah itu dikarenakan macet yang terjadi, Hyun-suk memutuskan untuk masuk ke dalam. Dia berhasil membawa keluar ibunya Hee-jung. Dia dan warga juga berhasil menyelamatkan polisi yang ketiban mobil. Selanjutnya dia pun memberikan dompetnya pada Sojung sebelum dia masuk ke dalam untuk menyelamatkan Hee-jung. Orang-orang memberikannya horden yang basah seperti jubah Superman. Singkatnya, Hyun-suk berhasil naik ke lantai 4 dan masuk ke dalam, di mana di sana Hee-jung udah pingsan karena menghirup asap. Sayangnya api udah menjalar kemana-mana. Satu-satunya jalan hanyalah jendela. Gak ada pilihan lain selain menguatkan diri sendiri seperti sebelumnya. Hyun-suk pun memotivasi dirinya bahwa dirinya adalah orang yang kuat. Hyun-suk kemudian membawa Hee-jung lompat dari jendela. Di dalam kepalanya dia membayangkan dirinya akhirnya terbang dan berhasil menyelamatkan temannya. Namun kenyataannya yang terjadi, dia menjadikan dirinya bantalan supaya Hee-jung bisa jatuh dengan aman. Hyun-suk pun meninggal dunia di tempat karena patah tulang dan pendarahan hebat di kepalanya. Banyak banget yang meliput Hyun-suk di rumah sakit sebagai pahlawan di kejadian tadi.
Ketika itu Sojung mengecek dompet yang diberikan padanya. Di sana dia menemukan jepitan rambut yang pernah dia pinjamkan untuk Hyun Suk dan juga terdapat kartu donor organ. Bahkan setelah mati pun Hyun Suk memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan. Sedangkan Sojung, kejadian ini sedikit banyak telah mengubah hidupnya dan mengubah caranya dalam melihat dunia. Kepergian Hyun Suk sebagai Superman membuat hatinya sedih. Tak perlu punya kekuatan super untuk bisa membantu orang lain. Meringankan kesulitan orang lain saja itu sudah sangat berarti. Tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Baisa Putra. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.